Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas menghadapi anak bandel. Pada suatu hari, Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang juga merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya yang seorang raja itu mengeluhkan tentang perilaku putranya kepada Baginda Raja. Raja dari negeri seberang tersebut menceritakan bahwa anaknya sangat pemalas dan enggan disuruh belajar. Dan juga lebih parahnya lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari anaknya, si anak malah menertawakan guru yang mengajarnya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih untuk berhenti. Mereka tak mampu menghadapi sifat putra raja yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas, siapa itu Abu Nawas? Tanya sahabatnya. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Baiklah, akan aku coba minggu depan. Akan aku ajak putraku kemari, balas sahabatnya. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja dari negeri seberang tersebut, membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anak saya ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, minta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan padamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, maka pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut dan rajin. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sedang menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari, dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya.
dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum, "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, di mana kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tak bisa melupakannya. Begitu saja. Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menjalani masyarakatmu, karena mereka tak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman." Setelah mendapat penjelasan tersebut, sang raja yang baru itu merasa puas sekaligus mendapat wejangan yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab.